Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syifa Aini dari kelas 1A Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dengan NIM P2790412404. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Yasir, Nurse MKep. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari reproduksi pria dan wanita baik eksternal maupun internal. Di sini ada gambar reproduksi pria eksternal. Yang pertama ada struktum. Ini struktum. Struktum adalah kantung kulit yang tergantung di belakang penis tempat testis berada. Fungsi utama struktum adalah membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Selanjutnya ada penis. Ini adalah gambar penis. Penis memiliki lubang di ujungnya sebagai tempat keluar urin dan sperma. Lalu ada tambahan dalam organ reproduksi pria bagian eksternal. Yang pertama ada sakrum. Ini adalah sakrum. Sakrum adalah untuk memindahkan berat tubuh bagian atas ke tungkal bawah dengan mendistribusikan gaya yang dihasilkan selama aktivitas seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Selanjutnya, tulang panggul. Ini adalah gambar tulang panggul yang berwarna biru. Tulang panggul ini berfungsi sebagai transisi dari kerangka aksial dan kerangka apendikular tubuh bagian bawah, berfungsi sebagai titik pelengkap bagi beberapa otot terkuat dalam tubuh manusia sekaligus menahan gaya yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada rektum. Ini rektum. Rektum menampung feses dari usus besar, memberikan sinyal ke otak untuk buang air besar, menahan feses hingga siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada organ reproduksi dari pria yang bagian internal. Yang pertama ada kandung kemih. Ini adalah gambar kandung kemih. Kandung kemih menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Lalu ada vesicula seminalis. Yang ini menghasilkan cairan mani dan bekerja sama dengan bagian tubuh lainnya untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Ini gambar kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat berejakulasi. Lalu selanjutnya ada uretra. Uretra ini yang garis ke bawah ini. Ini adalah uretra untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Lalu selanjutnya ada testis. Ini ada gambar testis. Testis ini memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu selanjutnya ada epididymis. Ini epididymis. Epididymis ini mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Selanjutnya ada kelenjar borburetral. Yang ini kelenjarnya. Kelenjar borburetral memproduksi cairan yang berguna untuk menjaga sperma hingga sampai ke vagina. Lalu selanjutnya ada ductus deferens. Yang ini gambarnya. Ductus deferens ini berfungsi mengangkut sel sperma dan epididymis tempat sperma disimpan sebelum ejakulasi. Lalu selanjutnya ada ductus ejaculatorius, gambarnya yang ini. Nah, ductus ejaculatorius ini menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkan ke saluran kemih saat ejakulasi. Selanjutnya ada tubulus seminiferius. Yang ini gambarnya. Di tubulus seminiferius menghasilkan sel sperma melalui spermatogenesis. Lalu selanjutnya ada organ reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama ada mons pubis. Ini gambar mons pubis. Mons pubis ini berfungsi dalam sensualitas dan melindungi simifis pubis selama koitus atau berhubungan seksual. Lalu yang kedua ada labio major. Ini labio major. Labio major ini berfungsi untuk melindungi labia minor, meatus urin, dan introitus vagina. Lalu selanjutnya ada labia minora. Yang ini. Di labio minora ini berfungsi sebagai melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, serta infeksi. Selanjutnya ada klorotis. Klorotis hanya memiliki satu fungsi, yaitu memberikan kenikmatan saat seksual bagi wanita dan memungkinkan mencapai puncak organisme. Lalu selanjutnya ada uretra.
Uretra ini berfungsi untuk mengalirkan ulir dari kantung kemih menuju ke lubang kencing. Lalu ada vestibulum. Vestibulum ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan apabila ada rangsangan seksual yang berguna untuk melumasi vagina saat berhubungan. Lalu ada hymen. Hymen atau selaput darah memiliki fungsi untuk menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam vagina. Lalu selanjutnya ada perineum. Perineum ini berfungsi sebagai mengontrol aktivitas buang air besar atau BAB, buang air kecil atau BAK, dan aktivitas seksual bagi ibu pasca melahirkan. Selanjutnya ada anus. Anus ini berfungsi sebagai jalan keluar feses atau tinja. Dan yang terakhir ada organ reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama ada vagina. Vagina sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi, jalan masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan, dan jalan lahirnya bayi saat persalinan. Lalu selanjutnya ada cervix. Cervix memproduksi lendir alami untuk melindungi vagina dari infeksi dan membantu sperma bergerak menuju rahim. Lalu ada myometrium. Myometrium ini memberikan rahim kekuatan untuk berkontraksi dan mengeluarkan janin saat proses melahirkan. Lalu ada endometrium. Endometrium ini berfungsi sebagai tempat menempel sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium ini akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Lalu selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini berfungsi memproduksi sel telur dan hormon. Lalu ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini berfungsi sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Lalu ada uterus. Uterus ini tempat bagi janin untuk bertumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Selanjutnya ada tuba fallopi yang berwarna oranye di atas. Tuba fallopi ini berfungsi sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan ke area ovarium ke rahim. Baik, sekian dari saya atas penjelasan organ reproduksi pria dan wanita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.